Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas ya mengenai materi himpunan. Ya, kedalaman materinya ini sampai tingkat sekolah menengah pertama. Jadi ini himpunan yang dibahas di tingkat SMP gitu ya. Nah, kita langsung saja. Pertanyaannya sebelum kita masuk ke materi apa himpunan itu lebih dalam, kita harus tahu dulu himpunan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Definisi secara matematisnya seperti apa. Nah, himpunan itu didefinisikan sebagai kelompok objek yang terdefinisi dengan jelas gitu ya. Jadi bukan hanya cuman kumpulan ya, bukan hanya sekumpulan objek saja, tapi ada syarat agar dia menjadi himpunan, yaitu terdefinisi dengan jelas gitu ya. Apakah itu dari segi karakter, warna, jenis dan seterusnya gitu ya. Nah, lambang untuk himpunan itu secara umum menggunakan huruf kapital ya. Huruf kapital A, B, C dan seterusnya, dan biasanya itu menggunakan kurung kurawal gitu ya. Jadi untuk mendaftarkan anggotanya itu di kurungan. Nah, jenis kurungnya itu kurung kurawal. Nah, ada beberapa cara ya menuliskan suatu himpunan secara matematis. Yang pertama bisa dengan cara mendaftarkan anggotanya, yaitu kita sebutkan saja gitu ya semua anggota yang ada di himpunan A kita sebutkan. Misalkan di sini 1 2 3 4 5. Atau himpunan B yang berisi ayam, bebek, burung gitu misalkan. Ya. Cara yang kedua, kita bisa menuliskan himpunan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kalau misalkan A 1 2 3 4 5 itu kalau kita nyatakan dengan cara yang kedua akan menjadi seperti ini. A merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Seperti itu. B himpunan hewan unggas. Ya, jadi bisa seperti ini menyatakan himpunan. Yang ketiga, nah ini lebih ke matematis lagi. Jadi ini menggunakan notasi-notasi matematis ya. Seperti ini. Jadi A ini cara bacanya ada A himpunan X gitu ya. Himpunan X di mana X bernilai lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 6, di mana X itu bilangan asli. Seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini nih. Ini kalau dalam matematik untuk tingkat yang lebih lanjut gitu ya, baik itu SMP atau perguruan SMA atau perguruan tinggi, itu biasanya menggunakan ini. Yang B, yang ini kita bisa mengatakan B adalah himpunan Z, di mana Z adalah hewan unggas. Seperti itu ya. Jadi ada 3 cara, nanti tinggal dipilih saja, atau yang penting kalau ada cara penulisan salah satu di sini berarti kita tahu bahwa itu menyatakan suatu himpunan. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dulu deh. Contoh, nyatakanlah dalam penulisan himpunan untuk gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini kira-kira apa nih? Ini kita sudah tahu semua ya. Ini adalah putra-putri terbaik bangsa gitu ya, yang pernah memimpin negeri ini. Ada, kita sambil ingat lagi ya sedikit sejarahnya. Ini ada Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan ini Joko Widodo. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam himpunan, kira-kira himpunan apa nih? Betul, sepakat ya. Ini kita bisa nyatakan sebagai apa? Himpunan Presiden Republik Indonesia. Jelas ya? Oke. Lanjut. Nah, dalam himpunan kita juga akan mengenal yang namanya himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Nah, himpunan semesta merupakan himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Ya, jadi cakupannya lebih luas
notasinya kita pakai huruf S besar gitu ya. Contoh, misalkan kita punya himpunan A yang berisi ayam, kambing, dan kucing. B itu berisi himpunan hiu, paus, lumba-lumba. C himpunan merpati, elang, dan burung. Nah, di sini kalau kita mau cari himpunan semesta, berarti kita harus cari suatu himpunan yang memuat A, ya, yang memuat B dan memuat C. Nah, betul. Jadi kira-kira apa nih yang memuat ini semua? Nah, ini semua kalau kalau kita bisa simpulkan adalah hewan, ya kan? Ini adalah jenis-jenis hewan. Jadi kita bisa katakan S itu adalah kumpulan nama hewan. Gitu ya, baik itu ini kalau ini kan hewan darat gitu kan. Ini hewan laut, ini yang hewan yang bisa terbang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kita juga akan mengenal diagram Venn. Ya, jadi kalau ada dua himpunan, ketemuan, kemudian bersatu. Nah, itu ilustrasi dari diagram Venn. Definisinya seperti ini. Jadi suatu diagram atau gambar untuk menuliskan anggota dari suatu himpunan. Jadi bisa digambarkan juga ya anggota dari suatu himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, macam-macam diagram Venn itu ada banyak. Yang pertama, diagram Venn yang seperti ini. Jadi ada kotak. Nah, ini adalah himpunan bagian dari S ya. Jadi ini dalam S. B, A-nya ada di dalam B. Nah, ini jadi ada kemungkinan seperti ini ya. Suatu himpunan kalau digambarkan dalam diagram Venn ada kemungkinan pertama yang seperti ini. Ini kita bisa katakan A itu bagian dari A bagian dari B. Nah, ini kalau disimbolkan menggunakan ini subset ya. Contohnya gini contohnya. Kalau misalkan S ini isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan A-nya 1, 2, B-nya maka 1, 2, 3, 4. Jadi anggota A itu pasti juga merupakan anggota B tuh kan. 1, 2, 1, 2 ada di B juga. Jadi kalau setiap anggota A ada juga di B, ini kalau kita gambarkan pasti kayak gini. Jelas ya, jadi A bagian dari B. Selanjutnya kemungkinan yang lain adalah, nah ini, satu lingkaran B sama dengan A. Nah, kalau B sama dengan A, jadi suatu himpunan kita dikatakan sama, ya berarti emang isinya sama gitu kan. Ya, selain jumlah banyak anggotanya sama, ya isinya juga harus sama. Jadi S 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan si A-nya 1, 2, 3, 4, berarti B-nya juga 1, 2, 3, 4. Berikutnya kemungkinan yang lain adalah A dan B-nya ini apa nih? Beririsan gitu. Jadi ada bagian-bagian dari A dan B yang sama. Gitu ya. Jadi kita bisa katakan A beririsan dengan B dengan notasi seperti ini ya, diingat. Contohnya kayak gini. 1 A-nya misalkan anggotanya 1, 2, B-nya 2, 3. Kalau kita lihat di sini A dan B ada yang sama anggotanya. Ya, 2 ya. Nah, berarti di sini irisannya adalah 2 ya, gitu. Sedangkan yang nggak beririsan ya tinggal disimpan di masing-masing lingkarannya. Jelas ya. Nah, yang kemungkinan terakhir adalah, nah ini saling lepas. Jadi A saling lepas dengan B. Notasinya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini nggak ada hubungan sama sekali, tapi kedua-duanya masih dalam semesta yang sama. Ya, itu adalah macam-macam diagram Venn. Contohnya gini. Misalkan S atau himpunan semesta itu dari 1 sampai 10. A isinya 2, 4, 6, 8. Yang B adalah himpunan X gitu ya, ingat lagi bacanya. Di mana X kurang dari 10, X-nya bilangan prima. Nah, jika kalian nanti menemukan himpunan dinyatakan dalam notasi seperti ini, alangkah baiknya kalau misalkan anggotanya dikira tidak terlalu banyak, bisa juga dijabarkan dulu gitu ya.
Jadi kalau X-nya kurang dari 10 dan X-nya bilangan prima, ya kita berarti ada apa aja? Ada 2, 3, 5, 7. Jadi kalau kita buat dengan A itu ya pasti ada irisannya, yaitu 2. Nah, makanya kalau kita gambarkan nanti akan gambaran yang beririsan. Gitu ya. Siapa yang beririsannya? Karena tadi apa? Ini ada 2, 3, 5, 7, berarti 2-nya ya. Kita simpan 2 di tengah. Sisanya yang A berarti 4, 6, 8. Yang ini 3, 5, 7. Nah, yang di luar 2 himpunan ini berarti tetap anggota semesta ini sisanya ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tinggal 1, 9, dan 10 yang di luar. Seperti itu cara menggambar diagram Venn. Jelas ya? Next, sekarang kita akan mengenal apa yang disebut dengan kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan itu menyatakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ya, jadi seperti ukuran himpunannya lah gitu. Banyaknya anggota himpunan itu diistilahkan dengan apa? Kardinalitas. Notasinya adalah N. Nah, ada N-nya ya. Jadi kalau ada huruf N di sini berarti itu menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Gitu. Contoh. Misalkan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti NA-nya 6. Ya, karena ada 6 ya, bukan dari ujungnya, bukan. Ini A, B, C, D ada berapa nih? 5, berarti NB-nya 5. Jaka, Joko, Juki, Jeki, dan seterusnya ini sampai berapa nih? 7, berarti NC-nya 7. Jelas ya. Berikutnya kita akan mengenal himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Oh, ada ya ternyata ya. Ada himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya apa? Nah, notasi dulu ya. Notasinya ada 2, bisa dengan kurung kurawal tapi nggak ada isinya gitu ya. Tapi jangan diisi 0 ya, beda ya. Himpunan 0 dengan himpunan kosong itu beda. Kalau 0 itu berarti berisi, yaitu isinya angka 0. Tapi kalau himpunan kosong, dia emang kosong, nggak diisi apa-apa. Cuman ada notasi himpunannya. Atau bisa juga seperti ini, 0 ya, O coret. Jadi boleh ini, boleh ini. Nggak boleh digabung ya. Ini aja salah satu aja. Oke, contohnya apa sih contoh himpunan kosong kira-kira apa? Nah, saya contohkan. Misalkan A itu adalah himpunan manusia yang hidup abadi. Nah, kira-kira ada nggak manusia yang hidup abadi? Nggak ada ya. Nah, semua makhluk hidup atau manusia gitu pasti akan mati pada suatu saat. Nah, di sini A bisa kita katakan sebagai himpunan kosong karena nggak akan ada anggotanya, ya kan? Contoh lain, misalkan kalau dalam matematik B adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari 2 dan X-nya adalah bilangan prima genap. Ya nggak ada dong ya, karena X bilangan prima yang genap itu ya cuma 2. Yang lebih besar dari 2 itu nggak ada. Yang lebih besar dari 2 yang bilangan prima itu pasti ganjil. Jelas ya? Oke, next. Kita masuk ke himpunan bagian. Nah, tadi udah disinggung sedikit ya himpunan bagian ketika kita membahas tentang diagram Venn. Tapi kita akan ulas lagi di sini. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Nah, itu disebutnya himpunan bagian ya. Notasinya tadi ini ya. Gitu. A termuat dalam B. Contoh. Jika A adalah himpunan semua binatang. Ya. Dan B adalah himpunan makhluk hidup, maka A itu himpunan bagian dari B karena semua binatang pasti merupakan makhluk hidup gitu ya. Lebih ada juga yang kita berikutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa, apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya berupa himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Oh kan? Sekali lagi ya, harus paham nih definisinya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan
yang anggotanya berupa himpunan-himpunan bagian dari A. Ini himpunan bagian nih, jadi harus tahu nih ya. Contoh notasinya dulu, notasinya adalah P. Ini himpunan kuasa itu P ya, power mungkin. Contoh, jika A sama dengan 235, nih si A-nya, maka himpunan bagian dari A adalah, nah di sini kita akan mencari himpunan kuasa dari A. Berarti kita harus tahu himpunan bagian dari A ini apa aja sih yang merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kalau kita daftarkan, ternyata ada banyak ya. Ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu selalu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain gitu ya. Nah, ini bagian dari ini karena ini termuat dalam sini. 2, himpunan yang isinya cuma 2 juga termuat dalam sini gitu ya. Ya kan, bagian dari ini kan. 3 juga sama, 5 juga sama. 23 masih ada di sini, betul. 25 bagian dari ini. 35 juga sama, 235 juga sama. Itu ada yang lain? Kalau urutannya terbalik bisa nggak? Bisa aja ya, itu sama aja artinya. Jadi ternyata sudah di cover semuanya. Yang 1 anggota isinya, yang 2 anggota isinya, yang 3 anggota. Nah, jadi ini semua adalah himpunan bagian yang mungkin dari 2, 3, 5. Ya, ada 8. Maka kita bisa jawab pertanyaannya, yaitu himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong. Himpunan 2 adalah himpunan yang berisi himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 3, 5, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang kardinalitas himpunan kuasa. Ingat ya tadi apa? Kardinalitas itu menyatakan suatu ukuran himpunan atau banyaknya anggota suatu himpunan gitu ya. Jadi kalau di sini kardinalitas himpunan kuasa berarti ya banyaknya anggota himpunan kuasa gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata akan lebih mudah ya. Nah, jadi untuk kardinalitas himpunan kuasa lebih mudah. Kenapa? Karena ada rumusnya nih. Ini rumusnya yaitu 2 pangkat X ya. Rumus himpunan kuasa adalah 2 pangkat X. Di mana X-nya siapa? X-nya adalah kardinalitas si A. Jadi si X-nya ini adalah X-nya ini apa? Banyaknya anggota himpunan A. Contoh, misalkan 235 kita ganti dengan 123 ya. Jadi himpunan bagiannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan kuasanya ini berarti kalau kita hitung himpunan kuasa adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8 ada 8. Atau ini kalau dijabarkan dapat 8. Kalau pakai rumus karena A-nya ini ada 3, berarti 2 pangkat 3 juga 8. Jadi sama-sama 8. Ya, jadi untuk menatakan kardinalitas himpunan kuasa bisa dengan menjabarkan dulu himpunan kuasanya atau menggunakan rumus ini 2 pangkat X. Oke ya, nggak ada masalah ya. Masih bisa fokus ya. Oke, kita lanjut. Operasi pada himpunan ya. Operasi pada himpunan ada apa aja? Yang pertama ada irisan ya. Irisan dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan A dan juga anggota B. Jadi ini nih. Jadi apa namanya? Operasi yang pertama adalah yang kita katakan irisan. Jadi yang dikatakan irisan itu ini. Anggota A dan juga anggota B. Notasinya ini. Operasi himpunan kedua adalah gabungan. Himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi kalau gabungan ya semuanya nih. Ini jadi gabung. Ya, tambahin gabung tuh. Segini semua ya. Secara gambar. Nah, ini untuk notasinya adalah kayak huruf U. Kalau ini irisan N, ini gabung U. Nah, gitu ya. Berikutnya ada selisih. Selisih B terhadap A itu adalah himpunan A yang bukan anggota B. Jadi ini anggota A yang bukan anggota B. Nah, kalau anggota A yang anggota B itu kan di sini nih. Kalau yang bukan berarti yang sisanya ini, ya.
Ini A dikurangi B. Komplement A adalah semua anggota himpunan semesta S yang bukan anggota A. Jadi ini komplement luarnya ya. Yang di luar. Ini kita bisa tuliskan dengan A pangkat C. Oke, contohnya misalkan S-nya itu 1 2 3 4 5 sampai 9, A-nya itu 2 4 6 8, B-nya 2 3 5 7. Maka kita bisa cari A irisan B-nya adalah yang sama 2. A gabung B berarti yang ini semua kita tuliskan isinya ya. Kalau ada yang sama cukup tuliskan satu kali aja. Berarti 2 3 4 5 6 7 8. A kurangi B berarti anggota A yang bukan anggota B. 2 ada nggak di B? Oh ada, berarti 2 jangan ditulis. 4 nggak ada di B berarti tulis 4 6 8. Seperti itu ya. Kalau B dikurangi A ya berarti 3 5 7 gitu ya. Jadi patokannya kita lihat depannya ya. Ini adalah si pengurangnya nanti. A komplement, kita tahu A nya 2 4 6 8, berarti komplementnya yang bukan anggota A yaitu 1 3 5 7 9 ya, gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Di antara warga RT 02 yang terdiri dari 50 orang, ternyata 20 orang berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan keduanya. Berapa banyak warga yang tidak berlangganan keduanya, hanya berlangganan majalah, hanya berlangganan koran? Nah, di sini perlu kita cermati dulu ya. Nanti ini soal kayak gini nih suka muncul juga di UN gitu ya. Jadi kita harus paham. Biasanya akan muncul ini. Ternyata ada di sini 20 orang berlangganan majalah. Di sini ada pertanyaan hanya berlangganan majalah. Jadi perlu kita hati-hati ketika ada kalimat berlangganan majalah, itu berarti yang 20 orang ini bukan hanya berlangganan majalah ya. Bisa jadi di antara beberapa orang dari 20 orang ini yang selain berlangganan majalah berlangganan juga koran gitu. Ya, jadi ketika ada kalimat tidak menyertakan hanya di depannya, itu berarti dia kemungkinan melakukan kegiatan yang lainnya juga gitu loh. Ya, jadi kalau di sini ada 20 orang berlangganan majalah, oh berarti di antara 20 orang yang berlangganan majalah itu ada beberapa orang yang berlangganan koran juga, kayak gitu maksudnya. Tapi kalau dikatakan hanya berlangganan majalah, berarti orang tersebut ya yang ditanyakan adalah yang hanya berlangganan majalah, tidak berlangganan koran. Jelas ya? Oke, untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa gunakan beberapa pendekatan ya. Kita bisa gunakan pendekatan diagram Venn atau bisa juga analitis langsung berdasarkan kata-kata di sini. Nah, biar lebih jelas kita coba pakai diagram Venn dulu deh ya. Nah, kalau di sini kita lihat di kalimatnya ada 5 orang berlangganan keduanya. Otomatis ini diagram Venn yang beririsan kayak gitu ya. Kita bisa gambarkan seperti ini, ada majalah, ada koran. Nah, langkah pertama untuk mengisi ini adalah selalu kita isi dulu yang tengahnya ya, yang beririsan dulu kita isi. Ya, usahakan ini kita isi dulu. Karena di sini yang diketahui 5 orang berlangganan keduanya, berarti di sini kita isi 5. Nah, berikutnya karena di daerah ini 5, berarti daerah yang sisanya ini ya, yang sisanya di luar yang irisan ini kita katakan adalah daerah yang berisi hanya berlangganan majalah. Gitu ya. Ini daerah yang berisi apa? Hanya berlangganan majalah, dan yang di sini yang berisi hanya berlangganan koran. Gitu ya. Jadi yang di luar irisan ini hanya berlangganan majalah dan hanya berlangganan koran. Untuk mengisi hanya berlangganan majalah ya tinggal kita kurangi aja ya. 20 kita kurangi dengan 5, dapatnya berapa? 15, sedangkan yang koran 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Jelas ya? Nah, maka yang ada di dalam sini yang berlangganan majalah dan koran itu ada berapa orang? Tinggal kita tambahin 15, 5, 20. Nah, untuk mengetahui yang di luar lingkaran ini gitu ya, ya kita tinggal lihat
di sini total ada berapa sih di RT itu? Oh, ada 50 orang ya. Kita tinggal kurangi dengan yang ada di dalam. Maka sisanya pasti di luar dong, gitu kan. Berarti 50 kita kurangi dengan 15 tambah 5 tambah 20. Dapatnya berapa nih? Ini 40 berarti 10. Gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini udah kejawab dong ya. Berarti yang tidak berlangganan keduanya 10 orang. Berlangganan majalah 15, yang hanya berlangganan koran 20. Ya, ini pendekatan menggunakan diagram menggunakan gambar. Atau bisa juga menggunakan notasi nih. Ya, berarti kita notasikan dulu ya. NS ini berarti 50 ya semestanya. Majalah 20. Korannya 25. Majalah dan koran itu 5. Nah, untuk mencari yang tidak berlangganan keduanya, kita cari dulu gabungannya ya. Untuk mencari gabungan MUK itu rumusnya ini. Majalah tambah koran dikurangi irisannya. Jadi 20 ditambah 25 dikurangi 5 sama dengan 40. Jadi ini adalah si gabungannya. Maka untuk yang mencari yang di luar, ya berarti tinggal dikurangi aja ya. Komplemennya kan, komplemen dari ini berarti NS-nya 50 dikurangi 40 10, dapatnya sama. Ya. Untuk mencari yang hanya berlangganan majalah berarti kita pakai apa? Rumus selisih ya. Selisih NM dikurangi NK atau irisan ya. 20 kurangi 5 sama dengan 15. Ini 20. Seperti itu. Oke ya. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan ya, gambaran pembahasan mengenai himpunan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.